kualitas. Yang kedua, membuat dessert dengan inovasi yang berbeda dari dessert yang lain. Dan yang ketiga, menawarkan menu dessert dengan harga terbaik. Berikut merupakan analisis SWOT dari bisnis ini. Yang pertama yaitu untuk snacknya pertama mudah dibuat. Jadi untuk pancake buah ini itu sangat mudah sekali dibuat. Hanya perlu tepung terigu, telur, mentega, susu UHT, lalu vanili, terus gula dan baking powder. Lalu bahan mudah didapatkan. Jadi bahan untuk membuat pancake buah ini sangat mudah sekali didapatkan. Bisa dibeli di toko kelontong sekitar Madura. Yang ketiga yaitu inovasi menu. Jadi untuk produk pancake ini saya ada perbedaan dengan pancake yang lain. Kalau pancake yang lain itu kan mungkin topping atasnya itu cuma dikasih madu atau selai. Tapi kalau pancake dari bisnis ini toppingnya pakai whipped cream dan di atasnya ada buah-buahan. Selanjutnya yaitu whipped atau pelemahan. Yang pertama yaitu whipping cream yang mudah mencair. Jadi whipped cream ini kan mudah mencair kalau di suhu ruang dingin. Makanya kalau buat whipped cream itu harus pakai air es atau air dingin agar whipped creamnya itu menggumpal dan tidak mencair. Terus yang kedua, pancake yang tidak tahan lama. Dan salah satunya juga karena whipped creamnya itu juga yang mudah mencair. Dan pancake-nya itu mungkin kalau di suhu ruang bisa bertahan 1 hari, kalau di kulkas bisa sampai 2 hari. Terus untuk awal kritisnya, yang pertama yaitu diminati oleh semua kalangan karena pancake buah ini kan makanan snack ya, dan bisa dimakan oleh semua kalangan mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Yang kedua yaitu menu pancake buah yang masih jarang. Nah ini saya masih jarang sekali menemukan ada pancake buah yang model seperti ini. Pancake-nya mungkin yaitu tadi di atasnya topping madu atau selai. Terus untuk tips atau ancamannya yaitu yang pertama persaingan yang ketat. Dan meskipun kan tadi yang jual pancake buah kan masih jarang ya, tapi yang jual dessert itu sudah banyak itu dengan berbagai macam varian produk itu jadi salah satu ancaman dari bisnis ini. Yang kedua yaitu fluktuasi bahan baku. Naik turunnya harga bahan baku itu juga nanti akan mempengaruhi harga dari pancake buah itu sendiri. Nah untuk strategi pemasarannya itu jadi 2, pemasaran online dan pemasaran offline. Untuk pemasaran online itu melalui WhatsApp dan juga Instagram. Untuk pemasaran offline melalui dari mulut ke mulut. Nah untuk rencana kedepannya ada 3. Yang pertama yaitu membuat beberapa variasi produk. Jadi tetap berbahan dasar pancake, cuma saya inginnya itu membuat variasi pancake mie dan sandwich pancake yang kayak roti sadonan itu. Terus yang kedua mengadakan quiz dan giveaway. Dan ini merupakan salah satu strategi pemasaran juga. Jadi kalau misal mengadakan quiz dan giveaway ini kan pasti ada syarat dan ketentuannya kan. Mungkin syaratnya bisa upload di Snapgram. Itu salah satu postingan dari IG Hidrolux. Nah itu nanti pasti akan banyak orang yang tahu gitu. Terus yang ketiga yaitu membuka toko secara offline. Nanti merupakan rekomendasi dari beberapa pelanggan yang kedua. Dan kalau mau pesan bisa menghubungi nomor tersebut atau pesan melalui DM. Sekian, terima kasih. Teman-teman yang ingin bertanya bisa buka nama dan pertanyaannya. 1, 2, 3. Perkenalkan saya Imunia di kulit. Pertanyaannya tadi kan
dalam pembuatan yang hari ini itu kira-kira modal atau biaya yang dikeluarkan itu bisa berapa ya? Untuk sekali produksi itu bisa jadi berapa? Saya mau bertanya ke Mbak Tasya, nama tidak tulisan di mana 004. Saya mau bertanya mengenai riset awal, kan karena Mbak Tasya itu kan pendingnya berbeda gitu ya dari pending yang lain. Riset awal yang dilakukan sama Mbak Tasya dulu itu seperti apa gitu, dan kan tadi juga ada di inovasi produknya. Nah, di inovasi produk itu misalkan nantinya di sini bisa kayak dititipkan di apa ya, kayak dititipkan di toko-toko yang lain itu memakai apa biar awalnya bisa dijual ini. Satu pertanyaan mungkin buat teman-teman yang bertanya. Ya. Baik, terima kasih izin bertanya. Mungkin tadi belum disinggung mengenai packaging ya. Nah, secara spesifikasi apa yang menjadikan alasan dari materi memilih packaging dengan kemasan seperti itu? Karena kan juga kalau memang jenis makanan seperti ini untuk calon pembeli lebih melihat ke bentuk visualnya. Kalau tertutup kan kurang ada ketertarikan kalau hanya sekedar nama brand. Itu mungkin apa yang menjadi alasan memilih packaging dengan bentuk seperti yang ada di depan. Kalau ukuran kotaknya 200. Terus yang kedua, pertanyaan dari Mbak Nini, riset awal ini. Sebenarnya saya itu termotivasi dari produk Sando tadi, yang lagi Sando itu. Jadi dulu itu pinginnya itu buat pancake, tapi yang modelnya kayak Sando itu. Tapi karena kulkas di rumah saya itu kadang bisa, kadang enggak, gitu kan. Jadi kan itu harus pakai kulkas ya biar bikinnya itu tetap utuh gitu. Nah itu makanya saya membuat inovasi seperti itu. Jadi pancake terus tengahnya dikasih krim dan atasnya dikasih coconut. Karena kalau pancake ini kan bahannya kalau di suhu ruang 1 hari, kalau di kulkas 2 hari. Kalau bisa dihidupkan itu mungkin bisa pakai itu pengawet yang keras, pengawet yang di luar pancake ini. Tapi tadi kan ini pakai krim ya, jadi mungkin bahannya cuma sampai 2 hari. Soalnya nanti kalau lebih dari itu takutnya ini cita rasanya berubah.
Kalau packaging itu, kenapa kok milih ini? Awalnya itu milihnya itu pinginnya yang atasnya terbuka dulu, tetap pakai ini tapi atasnya terlihat. Ada plastik ini. Tapi kan nggak ada. Tapi kan nggak ada. Akhirnya kan pada waktu itu bingung mau pakai apa ini. Soalnya kan ini juga lebih murah daripada yang nikah. Resen juga. Ini lebih murah daripada nikah. Jadi akhirnya memutuskan untuk pakai ini. Tapi terkadang juga kalau ini misal stoknya habis, saya pakai nikah yang ini, yang kayak burger tempatnya burger. Oh, iya. Oke, nah ini pertanyaan dari Ponji. Promotion value-nya apa jika dibandingkan dengan produk user lainnya? Terus dari aspek layanan investasinya itu bagaimana? Kalau promotion value-nya itu tadi, produk ini beda dari kantin yang lain. Jadi kalau kantin yang lain itu mungkin pakai selai, pakai madu gitu kan. Tapi kalau kantin ini pakai krim dan atasnya ada buah-buahannya. Kalau aspek kelayakannya itu layakan investasi. Mungkin kedepannya buka toko secara offline dan juga mungkin menambah peralatan produksi dan Jadi itu yang disampaikan oleh peserta kita pada pagi hari ini. Buat teman-teman yang tadi bertanya bisa maju ke depan untuk berpresentasi. terima kasih. Ya, dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.